Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi bersama Pak Yusak. Hari ini kita akan belajar lagi materi pelajaran IPS, masih di bab 1. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Sekali lagi, kita akan belajar materi bab 1, subtema perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, tapi sebelumnya persiapkan dahulu pulpen, buku, ya, dan buku paket, ya. Silakan dibuka halaman 75 ya sampai halaman 78. Kita mulai pelajaran hari ini dengan subtopik perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat satu gambar perkotaan yang penuh padat penduduknya, dan yang sebelah kanan adalah gambar pedesaan. Nah, apa itu perubahan akibat interaksi antar ruang? Ya, interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Ya, interaksi sendiri artinya adalah hubungan antara orang dengan orang dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dan materi ruang ini kita pelajari pada materi sub bahasan yang pertama, ya, interaksi keruangan. Nah, ini dapat kita lihat gambar sebelah kiri, ada orang yang kerja bakti. Di sini menunjukkan adalah interaksi antar individu. Nah, sedangkan gambar kanan ini gambar perkotaan, ya, yang masyarakatnya penuh padat dan berinteraksi. Nah, perubahan akibat interaksi antar ruang ini menimbulkan beberapa sebab, ya, beberapa dampak, ya. Yang pertama adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, ya. Sekali lagi Pak bisa ulangi, akibat interaksi antar ruang, ya, ini mengakibatkan yang pertama berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Nah, ketika orang melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain, ya, barang dan tidak hanya orang tapi barang dan jasa, ini menimbulkan pemusatan aktivitas penduduk yang kemudian membentuk daerah perkotaan yang menjadi pusat pertumbuhan suatu wilayah tersebut. Contoh di Kota Malang ini, ya. Dulu ketika Pak Yusak masih SD, Kota Malang ini termasuk kota yang hawanya sejuk, ya. Lalu lintasnya juga masih sepi, tidak seperti sekarang, ya. Kota Malang sekarang menjadi kota yang panas dan bisa disebut sebagai kota yang padat. Lalu lintasnya kalau pagi hari, ya, mulai pagi sampai malam, sebelum COVID yang melanda ini, ya, tiap pagi sampai malam padat transportasinya. Ini terjadi karena pengaruh interaksi antar ruang. Yang kedua adanya perubahan penggunaan lahan.
Nah, bisa kalian lihat dan amati di daerah sekitar kalian. Mungkin di daerah sekitar kalian ya, yang asli di daerah Kota Malang, dulu banyak menemui lahan-lahan kosong ya. Banyak kita jumpai kebun, sawah ya. Tapi sekarang lahan-lahan tersebut berubah menjadi perumahan, daerah tempat-tempat industri ya. Nah, ini terjadi karena aktivitas penduduk yang terus meningkat ya. Pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas. Nah, berikutnya dampak perubahan pengaruh akibat interaksi yang berikutnya adalah perubahan orientasi mata pencarian. Nah, ini dapat kita lihat semakin banyaknya jenis pekerjaan yang juga berkembang karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang semakin beragam. Nah, orientasi pekerjaan berubah dari yang tadinya berorientasi pada sumber daya alam, khususnya petani, menjadi pekerjaan lainnya. Nah, ini karena lahannya habis, ya, karena lahannya habis, yang dulunya Pak Tani, buruh tani menggarap sawah, tapi sekarang berubah fungsi, ya, orientasinya menjadi tukang bangunan, ya. Kalau mereka pergi ke kota menjadi kuli batu, ya, kerja serabutan. Nah, sekarang juga yang bisa kita lihat banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang sifatnya online. Contoh Gojek, Grab, ya. Nah, dampak yang ketiga akibat perubahan pengaruh interaksi antar ruang adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Nah, sekarang ini ya dengan semakin padatnya jumlah penduduk, ya, kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi ke ruangan. Nah, ini di Jakarta, ya, di kota-kota besar Surabaya, sekarang pun Malang menjadi kota yang padat penduduknya. Nah, ini ini juga memacu, ya, pergerakan atau interaksi antar ruang masyarakat atau penduduknya. Mereka menggunakan sarana dan transportasi yang juga berkembang. Contoh, sekarang kalau dulu di Kota Malang transportasinya hanya mikrolet, ya. Tapi sekarang ada transportasi yang baru, yaitu ada Gojek, ada Grab, ada GrabCar, ya. Jadi masyarakat dapat dengan mudah menjangkau satu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang kelima, dampak yang kelima adalah adanya perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial terjadi karena adanya budaya baru yang datang dari luar. Misalnya, cara berpakaian penduduk yang semula memakai pakaian tradisional menjadi pakaian yang lebih modern, ya. Kalau dulu orang biasa memakai kebaya, ya, kebaya. Mungkin orang tua kalian, ya, ibu saya. Tapi sekarang orang, ya, wanita menggunakan kebaya merasa malu, ya, karena dianggap kuno. Nah, sekarang digalakkan lagi tiap Kamis atau hari Kamis di sekolahan pegawai negeri sipil diwajibkan menggunakan baju daerah.
Nah, yang berikutnya, yang keenam, ya, akibat pengaruh interaksi antar ruang, yaitu berubahnya komposisi penduduk, ya, atau jumlah penduduk. Nah, seperti kita ketahui, ada 3 sebab terjadinya komposisi penduduk. Yang pertama adalah natalitas atau jumlah kelahiran, mortalitas atau angka kematian, dan migrasi, perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Nah, akibat komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, misalnya sebagian besar etnik dari Jawa Timur, kemudian berkembang menjadi beragam etnik. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya agama, status sosial, jenis kelamin, mata pencarian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lainnya. Nah, Pak Ishak sekali lagi mengambil contoh di Kota Malang. Di Kota Malang ini penduduknya tidak hanya dari suku Jawa saja, tapi sekarang beragam, ya. Orang Madura, orang Indonesia bagian timur, ya, orang Papua, Flores, orang dari Jawa Barat, orang dari Jakarta, semua bisa kita dapati berkumpul menjadi satu di Kota Malang. Demikian juga di kota-kota besar yang lain. Nah, ini terjadi karena migrasi atau perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, yang berikutnya, yang keenam, masih tetap yang keenam, ya. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Ini sudah, ya. Ini contoh ragam budaya, etnik budaya masyarakat yang terjadi karena berubahnya komposisi penduduk. Nah, demikian tadi Pak Ishak sudah menyampaikan materi tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, semoga kalian bisa memahami, ya, mengerti, dan kemudian dapat mengerjakan tugas pembelajaran IPS. Sekali lagi Pak Ishak sampaikan selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat, ya, dan tetap di rumah.